Yesus bilang begini dalam sebuah perumpamaan. Aku akan meninggalkan 99 untuk mencari satu yang terhilang. Maksudnya apa? 99 udah aman, enggak apa-apa. Tapi satu ini perlu diselamatkan, berarti Yesus fokus kepada jiwa yang terhilang. Kalau kita kan anak Tuhan enggak. Ngeliat ada orang jatuh dalam dosa, kita hakimin, penjina, pendosa, minggir. Kita kan begitu. Bukan kita rangkul. Benci dosanya, kasihi jiwanya. Jangan kau justru jauhi orang berdosa. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tanya sama murid-murid Yesus, kenapa gurumu bergaul dengan orang berdosa? Makan-makan, duduk-duduk sama-sama dengan orang berdosa. Yesus bilang apa? Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Orang berdosa perlu dipulihkan. Betul kita melihat orang, tapi jangan sampai kalau kita tahu dia sedang jauh dari Tuhan, justru kita hina, justru kita hakimi, justru kita jauhkan. Jangan. Rangkul. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah ada di bulan yang baru, di bulan Oktober. Sudah ada yang mulai bikin kue Natal kah? Kalau ada, kabarin. Geraha Cahaya Mulia masih terbuka lebar. Ya biasanya kan udah masuk bulan begini udah mulai ada pesan-pesan mentega sekilo, ya kan? Takut kehabisan stok gitu kan. Kalau ada butuh bantuan menghabiskan, kabarin ya. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan Oktober. Oleh karena anugerah Tuhan dan oleh karena kasih setia Tuhan, kita boleh kembali beribadah. Dan seperti biasa kalau kita gedung ini di bawah dipakai, maka kita beralih ke sore. Gitu ya Bapak Ibu ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita karena selalu saya ingatkan dan selalu saya tanamkan kepada setiap jemaat Tuhan. Ketika kita datang ke tempat ini kita bukan cari apa-apa, kita cari Tuhan. Hanya kita cari Tuhan. Mau pujian penyembahan tidak ngangkat kah? Emang kau pikir apa diangkat-angkat begitu kan? Nggak ngalir lah, emang apa? Sungai kan ngalir-ngalir? Nggak ada. Selama sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, mau pujian penyembahan seperti apa, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya, lu gimana? Ngalamin berjumpa gak dengan Tuhan? Iya kan? Karena saya percaya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Bukan soal tempat, bukan soal situasi, tapi soal bagaimana pribadi saya berhubungan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika pribadi kita berhubungan dengan Tuhan mantap, woi, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita akan mengalami. Karena dasarnya firman Tuhan. Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Alkitab nggak bilang Allah bersemayam hanya untuk orang-orang yang mengangkat pujian yang bagus, nggak ada. Alkitab nggak mengajarkan Allah hanya bersemayam di atas puji-pujian ketika lagunya tidak fals, nggak ada. Tapi Alkitab mencatat Allah bersemayam, Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Berarti selama ada umat yang memuji Tuhan, selama ada umat memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, maka Tuhan hadir. Amin. Puji Tuhan. Mari angkat Alkitab kita saudara dikasih dalam Tuhan. Sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang akan senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam bahasan yang kelima tentang tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi saya ingatkan, saya rindu untuk setiap kita tidak jadi bulan-bulanannya iblis. Dipermainkan, jatuh bangun, ditipu karena kita tidak tahu kebenaran. Karena firman Tuhan katakan orang tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Dan orang yang mengerti akan kebenaran, apa itu kebenaran? Firman. Firman-Mu adalah kebenaran, Alkitab katakan.
Jadi selama kita mengerti firman Tuhan, maka kita tahu akan kebenaran. Dan Alkitab jelas katakan, kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Itu sebabnya saya percaya orang yang terus merenungkan firman Tuhan, pelan tapi pasti karakternya akan berubah. Siapapun dia. Kenapa? Karena firman itu menerangi langkahnya. Firman itu menerangi langkahnya. Setiap kali kita merenungkan firman, bukan kita serang buat orang lain. Itu buat diri kita sendiri. Karena Alkitab katakan firman itu seperti pedang bermata dua. Baik buat orang lain maupun buat diri saya. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, maka saya perlu diubahkan. Jangan langsung bilang, buat elu nih. Elu banget nih. Oh pas nih buat elu nih. Buat kita. Karena kalau kita tunjuk buat orang, lalu kapan buat kita? Ya, dan hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan yang kelima, dalam serial tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Ini yang saya mau sampaikan. Bahwa seringkali iblis menipu kita dengan mengatakan bahwa bersaksi bukan tugas kita. Menginjil bukan pekerjaan saya. Itu bukan pekerjaan saya, Pak. Itu kan pekerjaan Bapak Pendeta atau anak-anak yang katanya sekolah teologi. Tapi saya mau sampaikan, kalau sampai itu ada dalam pikiran kita, sejatinya kita sudah kena tipuan iblis. Kita sudah masuk dalam perangkap atau jebakannya setan. Makanya kita mesti menyadari bahwa baik bersaksi maupun menginjil, sama-sama bilang sama saya, itu tugas saya. Taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, jemaat Tuhan di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti live streaming, sama-sama bilang sama saya, menginjil dan bersaksi adalah tugas saya. Lihat kanan kirinya, tugas kamu juga. Amin. Karena jangan sampai kita kena tipu iblis dengan berkata, saya kan cuma jemaat, Pak. Saya tuh cuma jemaat biasa, saya tuh bukan penginjil, saya tuh bukan anak sekolah teologi, saya nggak ngerti apa-apa tentang firman. Makanya baca. Kalau you nggak ngerti, baca. Kalau nggak punya Alkitab bilang, ini saya kasih. Ada di tempat ini nggak punya Alkitab? Ada semua berarti ya? Minimal di handphone lah. Minimal di handphone. Jangan cuma TikTok, WhatsApp, Instagram yang lu download. Alkitab coba cek. Ada nggak? Karena kalau ada Alkitab di dalam handphone kan itu juga enak gitu Bapak Ibu. Kemana-mana kita bisa renungan. Kalau nggak ngerti, baca supaya ngerti. Saudara nggak ngerti matematika, saudara nggak ngerti bahasa Inggris, kan belajar, baca, dilatih. Nah kenapa kita nggak mengerti hal ini? Karena kita nggak tertarik gitu. Apa sih Alkitab, bikin ngantuk aja kalau kita baca. Apa sih Alkitab? Sehingga akhirnya kita nggak sadar bahwa kita sudah masuk dalam jebakannya iblis. Gak usah menginjil, gak usah bersaksi. Lu kan PNS. Lu kan guru-guru sekolah minggu, lu kan pengajar, lu kan bukan pendeta, gak usah lah. Cukup hari minggu aja duduk manis, dengerin, udah pulang. Ini saya mau bilang kita tipuan iblis saudara. Sehingga ujung-ujungnya kita tidak bersaksi. Kita tidak menginjil. Nah saya mau setiap kita mengerti bahwa menginjil dan bersaksi adalah tugas kita sama-sama. Kenapa sih pendeta kok iblis menjebak kita supaya kita tidak menginjil dan bersaksi? Saya pelajari ada 3 hal. Kenapa iblis memaksa kita, meracuni pikiran kita agar kita tidak menginjil dan bersaksi. Yang pertama, tujuan iblis ini sederhana saudara. Agar kita, jemaat Tuhan ini melepas tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tahukah saudara, bahwa ketika kita diselamatkan, Tuhan punya kasih tanggung jawab. Tuhan kasih tugas buat saudara dan saya. Sebagaimana dia kasih tugas, dia kasih tanggung jawab sama saudara dan saya, dia pun pelihara hidup kita. Masalahnya ada banyak jemaat Tuhan cuman pengen dipelihara, cuman pengen hak tanpa melakukan tanggung. Hak saya dong Tuhan, saya udah berdoa. Hak saya dong Tuhan, saya udah melayani. Hak saya dong Tuhan, saya udah beribadah. Mana hak saya, hak saya, hak saya. Lama-lama sama Tuhan dikasih sepatu berhak. Menuntut hak tanpa lakukan apa yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Jangan lupa. Yesus memberikan amanat agung buat saudara dan saya.
Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kata-kata ini bukan hanya dikhususkan buat pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, anak-anak sekolah lulusan teologi, bukan. Kepada setiap jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan. Jadi ketika kita diselamatkan itu ada tanggung jawabnya Bapak Ibu. Tanggung jawabnya apa? Yaitu jadikan semua bangsa murid. Caranya bagaimana? Bersaksi. Caranya bagaimana? Menginjil. Saudara mungkin punya kerjaan atau latar belakang berbeda-beda, tapi jadikan itu tempat untuk engkau bersaksi. Jadikan tempat di mana engkau berbisnis, engkau berusaha, menjadi tempat di mana engkau menabur kasih, bersaksi. Jangan berat lidah gitu untuk menyampaikan kasih Tuhan. Bersaksi itu, saudaraku, gini ya, bersaksi itu menceritakan bagaimana Tuhan udah pulihkan hidup kita. Engkau gak perlu dituntut mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani, gak perlu. Tapi kalau engkau mau belajar itu bagus. Tapi dengan bersaksi kita menceritakan bagaimana Tuhan udah pulihkan hidup saya. Dulu saya perokok berat, dulu saya peminum berat, dulu saya suka namparin istri, dulu saya tuh orang yang suka berzina dulu, tapi sekarang puji Tuhan, saya masih melakukan hal itu. Aduh, itu bukan bersaksi namanya. Perubahan itulah yang kita saksikan, kita ceritakan ke orang lain. Karena saya percaya bukan suatu kebetulan engkau ditempatkan di mana engkau berada saat ini, saudara. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Sehingga akhirnya nanti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang memang perlu kita injili. Dan saya percaya itu akan menjadi kesaksian buat saudara. Saya mendengar bagaimana ada beberapa jemaat Tuhan. Ketika dia usaha, ketika dia berbisnis, tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang memang sedang mengalami keterpurukan. Dan tiba-tiba orang ini nggak biasa konseling, tiba-tiba pengen curhat sama orang itu. Dan saya percaya, itu saya bilang, itu waktunya Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara, bagaimana Tuhan pulihkan hidup saudara. Ceritakan. Jangan malu engkau sok dikatakan rohani. Justru ketika engkau dikatakan sok rohani, engkau berada dalam jalan yang tepat. Kenapa sih memang kalau dikatakan sok rohani? Nyusahin kita gitu? Kan enggak. Kita cuman alergi aja ngedengar kata sok rohani lu. Tahu nggak saudara, kenapa kita minder dikatakan sok rohani? Karena kelakuan kita belum berubah. Sehingga kita bilang begini, oh iya juga ya. Gue ngomong-ngomong sok rohani tapi kelakuan gue masih kayak begini. Jangan minder, itu intimidasi iblis. Tetap bersaksi. Tetap bersaksi, tetap menginjil, tetap beritakan kabar baik. Jadi saya pelajari kenapa iblis mau tipu kita supaya kita jangan bersaksi, supaya kita jangan menginjil. Yang pertama, agar kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ingat, sebagai orang percaya kita diberikan tugas. Amanat agung itulah tugas kita. Engkau berusaha, engkau berbisnis. Engkau bekerja, engkau sebagai pelajar. Tapi jangan pernah lupa di tempat di mana engkau ada, engkau harus bersaksi. Bagaimana Tuhan, dan saya teramat yakin dan percaya, saudara sudah punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan pulihkan saudara dari lubang kubur yang tadinya mau mati, diselamatkan, wah banyak saksian. Apalagi kemarin pandemi. Tuhan luputkan, bersaksi. Itu menguatkan orang yang tadinya berpikir, aduh kayaknya saya masih bisa sembuh gak ya? Ketika dia dengar kesaksian saudara, dia bersemangat, oh iya ya kamu bisa disembuhkan, pasti saya juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa iblis mau mengatupkan mulut kita untuk tidak mau bersaksi? Agar kita lepas tanggung jawab. Ujung-ujungnya apa? Kita akan tinggal dalam zona nyaman kita. Yang kedua, tujuan iblis menipu kita agar kita tidak bersaksi, tidak menginjil. Agar kita tadi merasa nyaman untuk tetap terus berbuat dosa, saudara. Orang kan, kenapa alasan tadi saya bilang, kenapa orang malas buka mulut untuk menginjil, bersaksi? Dia malu, gua aja belum berubah, masa gua mau bersaksi? Gua aja masih kelakuannya belum berubah, karakter gua aja masih begini, masa gua mau menginjil? Enggak. Minder. Kenapa minder? Karena iblis mendakwa.
Iblis mendakwa. Pekerjaan pendakwa itu siapa? Iblis. Lu sok rohani, lu belum layak juga. Ngapain lu bersaksi? Ujung-ujungnya apa? Kita tetap nyaman. Ya udahlah, gue nggak usah bersaksi selama gue masih melakukan dosa. Udah tetap tinggal dalam dosa itu dan nyaman sampai Tuhan Yesus datang. Sebagaimana Yesus tidak berubah, maka saya pun tidak akan berubah. Saudaraku, hati-hati dengan jebakan iblis. Tanda-tanda telah nyata. Kita nggak bisa pungkiri. Kedatangannya sudah semakin dekat. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apakah kita masih terlalu sibuk untuk ngurus pekerjaan kita, untuk ngurus bisnis kita, tapi kita melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada Tuhan? Tidak selamanya kita ada di muka bumi, saudara. Tidak selamanya. Alkitab katakan 70, 80 kalau engkau kuat. Setelah itu apa? Kau memberikan pertanggungan jawab apa yang sudah engkau buat. Tanggung jawab. Saya rindu jemaat di tempat di mana saya melayani. Menjadi jemaat-jemaat yang ringan mulut untuk bersaksi, bukan ngomongin orang. Amin. Kenapa dengan gampang kita bisa ngomongin orang? Padahal perkara itu perkara sederhana. Kalau kita juga bersaksi sama-sama kita pakai mulut yang sama kok. Kita pakai mulut yang sama untuk ngomongin orang. Kenapa kita gak lebih memilih? Kenapa saya mesti ngomongin orang yang akhirnya menyakiti hati orang? Kenapa saya ngomongin kebaikan Tuhan aja sih? Hah? Itu kan pilihan. Sama-sama bilang sama saya, itu pilihan. Itu pilihan. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan atau kita mau menceritakan keburukan orang lain, itu pilihan. Dari mulut yang sama, engkau bisa mengeluarkan dua perkataan. Yang satu menjatuhkan, yang satu menguatkan orang. Kau pilih yang mana? Keputusan ada di tanganmu. Jadi yang kedua, kenapa iblis mengatupkan mulut kita? Agar kita tidak menginjil, agar kita tidak bersaksi. Agar kita tinggal dalam zona nyaman. Dalam dosa-dosa kita. Karena ketika kita mulai menginjil dan bersaksi, kita akan malu untuk melakukan dosa. Aduh, ngapain gue ya udah bersaksi, udah menginjil, masa gue masih kasar sama istri? Aduh, gue udah menginjil, gue udah bersaksi, masa gue masih nipu orang sih? Aduh, gue udah menginjil, gue udah bersaksi, masa gue melakukan hal-hal yang masih gak berkenan di hadapan Tuhan? Itu akan jadi hakim buat diri kita sendiri. Karena firman Tuhan bilang, firman itu akan menjadi hakim bagi dirimu. Sehingga akhirnya kita malu sendiri, ya udahlah, saya tinggalkan dosa. Atau sebaliknya, engkau tidak menginjil, engkau tidak bersaksi, engkau tetap tertanam dan tinggal dalam dosa-dosamu. Itu keputusan. Dan yang ketiga, kenapa iblis mau mengatup mulut kita agar kita tidak menginjil dan bersaksi? Agar kita menjadi orang-orang yang eksklusif, yang hanya hidup untuk diri kita sendiri. Penyakit akhir zaman, me, myself, and I. Saya, dan saya. Saya gak peduli orang lain susah. Saya gak peduli orang lain menderita. Selama saya aman hidupnya. Selama saya bersedia. Kenapa banyak orang korupsi? Karena hanya mementingkan diri sendiri, gak peduli orang lain. Itu sindrom akhir zaman. Akhirnya hanya untuk diri dia sendiri. Nah, orang-orang seperti ini gak akan mau bersaksi. Sekalipun dia udah pernah ngalamin kebaikan Tuhan begitu banyak. Gak akan pernah mau bersaksi. Ujung-ujungnya dia bilang begini, aduh pendeta, gak usah suruh-suruh saya bersaksi lah. Saya aja masih punya masalah. Saya aja masih punya pergumulan, masalah saya aja belum selesai. Masa saya mau tolong orang? Lu mau bersaksi baru masalah selesai, gak akan pernah bisa, bos. Selama kita masih hidup, masalah akan terus datang silih berganti. Dan kalau kita mau tunggu selesai masalah, maka selesai juga masa kontrak kita di muka bumi. Dan kau tidak akan pernah bisa bersaksi. Karena waktumu habis. Orang-orang seperti ini mementingkan diri sendiri. Saya masih punya masalah. Rumah tangga saya jadi belum dipulihkan, bagaimana saya mau berdoa buat rumah tangga orang lain? So what? Kalau memang rumah tangga kita belum dipulihkan, bukan berarti kita nggak bisa mendoakan rumah tangga orang lain, bukan? Mungkin itu salib yang harus kita pikul.
Mungkin itu pergumulan yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami. Tapi bukan berarti dengan apa yang saya alami, saya nggak bisa nguatin orang lain. Saya tetap masih bisa jadi berkat sekalipun saya belum mengalami berkat Tuhan. Karena dengan apa yang saya bisa buat, saya tahu Tuhan berperkara dalam apa yang saya buat. That is faith. Itu iman. Ini 3 hal ini. Kenapa iblis mencegah kita untuk bersaksi? Karena yang pertama, iblis mau kita tinggal dalam zona nyaman, tinggal dalam dosa-dosa kita. Karena orang yang masih melakukan hal dosa, dia akan enggan untuk bersaksi. Tapi sebaliknya kalau dia mau bersaksi, dia pelan tapi pasti akan mulai mundur dari dosa. Dia mulai malu untuk melakukan dosa. Ini sebabnya kenapa iblis menutup mulut kita dan tidak bersaksi. Ini baru pendahuluan saudara. Belum poin khotbah, belum. Karena sore bisa sampai malam. Sampai jam 7 makan malam. Kan kalau siang jam 11 kita ibadah ya saya cepet-cepetin lah khotbah karena jam 12 makan siang kan. Kalau ini kan jam 4 masih lama makan malam jam 7. 3 jam. Aman toh? Haleluya. Saya mau kita mengerti dulu firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 16. By the way tepat hari ini dan tepat juga saya menyampaikan firman tentang penginjilan. Gereja kita launching buku 33 hal tentang penginjilan yang ditulis oleh gembala senior kita Pendeta Gilbert Lumindong. Dan Bapak Ibu yang mau beli khusus launching harganya berbeda dengan harga yang nantinya per Oktober bulan pertengahan akan berubah. Bisa hubungi Ibu Yuke sekretariat kita Bapak Ibu yang mau beli. Dan beliau ngupas tentang penginjilan, dasar-dasar penginjilan, kenapa kita harus menginjil, kenapa kita harus bersaksi, apa yang mesti kita pegang sebagai pedoman untuk menginjil bersaksi, lengkap. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk diperlengkapi, Bapak Ibu bisa hubungi sekretariat kita untuk nanti pesan buku tersebut ya. 1 Korintus 9 ayat 16. Rasul Paulus bilang begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Sama-sama bilang sama saya keharusan. Itu sebuah keharusan bukan ya kalau bisa menginjil lah. Ya kalau kamu mampu ya menginjil. Rasul Paulus mengingatkan menginjil adalah sebuah keharusan. Bahkan dia ekstrim bilang begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa Rasul Paulus bisa bilang seperti ini? Karena Rasul Paulus punya pengalaman bagaimana dia berjumpa dengan Yesus face to face. Mungkin kita tidak berjumpa dengan Yesus secara muka dengan muka. Tapi kita pernah ditolong Tuhan, bagaimana kita diluputkan Tuhan. Dan saya percaya kita punya pengalaman itu. Kan gak perlu kita sama kayak Rasul Paulus kan. Ketemu Yesus dulu baru menginjil kan. Karena Yesus sendiri bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin Rasul Paulus dipercayakan untuk melihat. Walaupun dampaknya setelah itu buta. Tapi dia dipakai Tuhan. Dan saya percaya Yesus bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita menjadi orang-orang yang mau dipakai Tuhan tanpa perlu melihat Tuhan terlebih dahulu. Karena menginjil adalah sebuah keharusan. Bukan mudah-mudahan bisa. Ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya, saudara. Menginjil. Bersaksi. Beritakan kabar baik. Tahukah saudara menginjil itu gak maksa orang luar jadi masuk Kristen. Bukan seperti itu. Menginjil gak memaksa orang dari luar masuk ke Kristen, enggak. Menginjil memperkenalkan kabar baik bahwa ada satu pribadi yang mengasihimu, mau menyelamatkan hidupmu. Euangelion, kabar baik. Kabar baik itu yang kita sampaikan. Ada satu pribadi yang mengasihimu. Engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, ada satu pribadi yang mengasihimu. Itu yang kita sampaikan. Bukan menginjil tuh, Kristen lah ya, Kristen yang gak Kristen,
neraka, lu gak Kristen neraka. Bukan. Masih banyak orang-orang Kristen yang belum dipulihkan, banyak orang-orang Kristen yang kepahitan, banyak orang-orang Kristen yang masih suka nipu, banyak orang-orang Kristen yang masih suka berzina, banyak. Makanya jangan jadi Kristen. Tapi jadilah murid Yesus. Pastikan setiap kita mengerti. Menginjil bukan memaksa orang untuk masuk Kristen. Tapi menginjil memperkenalkan bahwa ada satu pribadi yang mau menyelamatkan, yang mau mengasihimu, yang mau berkorban buat hidupmu. Itu menginjil. Dan Rasul Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 bilang begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama-sama kita baca selanjutnya saudara. 3, 4. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lihat. Jadi murid-murid Yesus sudah jelas tupoksinya udah ada, diutus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, bukan jadikan semua bangsa masuk Kristen, no. Jadikan semua bangsa muridku yang melakukan apa yang aku ajarkan kepadamu untuk melakukan. Lihat. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diutus, bukan cuma sekedar diselamatkan, maka kita nggak akan pernah berhenti untuk bersaksi. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, kau bekerja, kau berbisnis, engkau boleh berbeda dalam apa yang kau kerjakan. Tapi tetaplah menginjil di sana, tetaplah bersaksi di sana. Bagaimana kebaikan Tuhan sudah melimpah dalam hidupmu, bagaimana engkau ditolong Tuhan. Betul kita masih punya masalah. Tapi jangan sampai masalahmu menghalangi engkau untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27. Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27 firman Tuhan bilang begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Siapa aku di sini? Halo? Dia akan bersaksi tentang Yesus. Jadi yang disampaikan, berita yang disampaikan adalah pribadi siapa? Yesus. Itu yang disampaikan. Pribadi itu yang kita kenalkan. Sehingga akhirnya ada banyak orang, oh iya ya. Kenapa gini saudara? Ada banyak berita tentang Yesus. Tapi berita yang negatif. Yesus bukan Allah. Yesus manusia biasa, Yesus hanya nabi. Kenapa? Karena kurangnya anak-anak Tuhan, orang percaya yang bersaksi. Dari mana mereka kenal? Dari apa kata orang? Berarti lebih banyak orang yang memperkenalkan Kristus secara negatif daripada orang yang memperkenalkan Kristus secara. Dan kita sekarang ada di mana? Masih mau tetap menatupkan mulut kita, biarin aja negatif lah tentang Yesus, tentang negatif. Orang memperkenalkan Yesus tentang negatif. Masa Allah beranak? Siapa anaknya? Yesus anaknya negatif. Karena banyaknya anak-anak Tuhan tidak lagi mau membuka mulutnya untuk memperkenalkan siapa Yesus bagi kita. Bukan bagi orang yang tidak percaya. Semakin banyak dan semakin minuslah berita tentang Yesus. Bukan berarti Yesus gak bisa memperkenalkan secara pribadi. Ada orang-orang yang akhirnya berjumpa pengalaman dengan Yesus secara pribadi. Dan akhirnya jadi orang-orang yang ekstrim mengasihi Tuhan. Ada. Tapi kita ngapain gitu loh. Menu-menuhin bumi. Tapi gak ada yang dikerjain. Bukankah Yesus sudah kasih tugas itu buat kita? Bersaksi. Makanya selalu saya ingatkan, ayo pakai sosial mediamu. Bersaksi, kalau engkau gak kemana-mana, engkau ketemu orang. Engkau kan punya teman sosial media banyak.
share di sana. Apa yang memberkatimu bagikan. Dan saya percaya apa yang memberkati kita pasti akan memberkati orang lain. Jangan yang kita cuma bagikan hoaxnya ya kita bagikan. Pastikan setiap kita memakai segala sesuatu di akhir zaman ini untuk memperkenalkan bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita, mengasihi saudara. Sehingga akhirnya berita tentang Yesus didengar. Bukan yang negatif, tapi yang memberkati banyak orang. Jikalau penghibur yang kuutus datang dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kita bersaksi tentang Yesus, ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Yesus gak bilang, tapi kamu juga ya kalau bisa bersaksilah. Yesus bilang kamu harus bersaksi. Kenapa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Betul perkataan ini disampaikan kepada murid-murid yang punya pengalaman bersama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus. Tapi kan kita juga punya pengalaman bersama Tuhan Yesus. Kita sudah pernah ngalamin kesembuhan, kita sudah pernah ngalamin mujizat, kita sudah pernah mengalami pemeliharaan Tuhan yang menurut kita gak mungkin. Kita sudah pernah ngalamin, masa itu kita gak mau beritakan buat orang lain? Masa itu kita gak mau ceritakan buat orang lain? Dan menjadikan itu konsumsi pribadi kita. Ya udahlah buat saya aja lah, udah gak usah lah orang lain. Orang lain perlu mendengar berita itu saudaraku. Supaya apa? Supaya orang lain yang hari-hari ini lemah, yang orang lain yang hari-hari ini butuh pertolongan itu dikuatkan gitu loh saudara. Mereka juga jadi dikuatkan ketika mendengar kesaksian kita. Mereka jadi dikuatkan. Coba lihat dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Akan diselamatkan. Lalu dibilang selanjutnya gini ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada nama Tuhan kalau mereka apa dibilang? Tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakan? Lihat saudara. Semua dimulai dari beritakan dulu. Ketika dia diberitakan, nama Tuhan diberitakan, orang ini jadi tahu, oh iya ya, ada satu pribadi yang bisa menyembuhkan saya. Namanya katanya si Tuhan Yesus. Dari situ dia mulai berdoa, Tuhan Yesus jika engkau ada sembuhkan saya. Dia punya pengalaman pribadi. Dari mana orang ini bisa berdoa memanggil nama Yesus? Karena ada orang yang memperkenalkannya. Ada orang yang apa? Kita ini iklan berjalannya Tuhan Yesus. Saudara tahu sebuah brand, sebuah merek, tentu dari iklan. Iklannya ada di mana-mana sehingga saudara tahu. Oh motor ini kelebihannya begini, oh mobil ini kelebihannya begini, oh obat ini fungsinya seperti ini, dia gini begini. Karena ada yang mengiklankan. Nah bagaimana orang bisa mengenal Yesus kalau nggak ada yang memperkenalkan? Lihat Roma ini. Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat 13 sampai 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakan Yesus jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara dan saya, kita lah yang diutus. Kita diutus di tempat di mana kita bekerja masing-masing. Tapi di tempat situlah kita memberitakan tentang Yesus. Jangan malu, jangan minder. Beritakan. Dia mau terima, dia mau tolak, itu bukan urusan kita. Yang penting bagian kita apa? Beritakan. Sama-sama bilang sama saya harus beritakan. Itu tugas kita. Dia mau open heart, dia mau tutup hatinya sekeras mungkin. Itu bukan urusan kita. Karena itu di luar jangkauan kita. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Nah, kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Yang pertama saya pelajari, kita perlu menginjil, kita perlu bersaksi. Karena kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya rindu hidup saya dipakai oleh Tuhan.
Apa sih ngomong apa sih? Baru saya ngomong iklanin makanan aja langsung kayak nggak semangat begitu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai Tuhan. Nah begitu. Orang kalau mau dipakai Presiden Jokowi aja semangat. Siapa Presiden Jokowi? Saya siap dipakai. Apa? Siap perintah. Wah Presiden Jokowi, apalagi raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Saya siap dipakai Tuhan. Baru diguyur hujan dikit, angin sepoi-sepoi, mata berat. Ngopi ngapa ngopi? Saudara, dalam hidup ini cuma dua. Either kita dipakai oleh Tuhan atau kita dipakai oleh setan. Kita mau dipakai oleh siapa? Amin. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, ayo bersaksi. Kalau kita mau dipakai Tuhan, ayo menginjil, beritakan kabar baik. Karena ketika kita tidak memberitakan kabar baik, karena ketika kita tidak menginjil, ketika kita tidak bersaksi, maka yang kita beritakan adalah kebusukan orang. Dan ketika kita memberitakan kebusukan orang, disitulah kita sedang dipakai oleh setan. Hati-hati. Ketika engkau mulai menutupkan mulutmu untuk kebenaran, maka engkau akan mulai membuka mulutmu untuk kejahatan. Tapi sebaliknya, ketika engkau mulai menutup mulutmu buat kejahatan, engkau akan mulai membuka mulutmu dengan keberanian untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kita yang memutuskan. Kita yang memutuskan. Dan saya mau ajak setiap jemaat Tuhan di tempat ini, ayo siapkan hatimu. Karena kita akan dipakai oleh Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 23. Lukas pasal 11 ayat 23 firman Tuhan bilang begini. Siapa tidak bersama aku, kata Tuhan Yesus, maka ia akan melawan aku. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Berarti ketika kita tidak menginjil, ketika kita tidak bersaksi, tanpa kita sadari kita sedang jadi pemecah. Ia mencerai-beraikan, kata Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Lebih baik kita menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan. Untuk menyatukan, untuk memberkati, untuk menguatkan, untuk mengingatkan. Jangan justru sebaliknya. Untuk ngomongin kelemahan orang, menyerang kekurangan orang, jangan. Bahkan selalu saya bilang begini, jangan sampai kita biarkan setan nganggur. Biarkan dia kerja, bukan kita yang kerja, kerjaannya dia. Kerjaan setan apa? Roh pemecah. Menyerang, menghakimi, itu kerjaan setan. Kalau kita udah ambil kerjaan setan, setan nganggur. Bilang kanan kirinya, jangan mau dipakai setan. Kita biarkan dia kerja. Apa ini kita ambil kerjaannya dia? Dibayar enggak, dapat berkat enggak, kutuk iya lu dapat. Kan banyak orang seperti itu hari-hari ini, dipakai oleh setan. Sehingga akhirnya iblis cuma bilang begini, oh iya terus buat. Jangan diganggu, biar dia kerjain gitu. Karena kita sudah kerjakan kerjaannya setan. Sehingga akhirnya kita nggak dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi yang pertama kenapa kita perlu menginjil, kenapa kita perlu bersaksi, karena kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu menginjil, kenapa kita perlu bersaksi? Karena kerinduan Tuhan adalah melihat jiwa-jiwa bertobat. Kerinduan Tuhan adalah melihat apa? Jiwa-jiwa. Yesus bilang begini dalam sebuah perumpamaan. Aku akan meninggalkan 99 untuk mencari satu yang terhilang. Maksudnya apa? 99 udah aman, enggak apa-apa. Tapi satu ini perlu diselamatkan, berarti Yesus fokus kepada jiwa yang terhilang. Kalau kita kan anak Tuhan enggak. Ngeliat ada orang jatuh dalam dosa kita hakimin, penjina, pendosa, minggir. Kita kan begitu. Bukan kita rangkul.
Benci dosanya, kasihi jiwanya. Jangan kau justru jauhi orang berdosa. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tanya sama murid-murid Yesus, kenapa gurumu bergaul dengan orang berdosa? Makan-makan, duduk-duduk sama-sama dengan orang berdosa. Yesus bilang apa? Hanya orang sakit yang memerlukan tabib. Orang berdosa perlu dipulihkan. Betul kita melihat orang. Tapi jangan sampai kalau kita tahu dia sedang jauh dari Tuhan, justru kita hina, justru kita hakimi, justru kita jauhkan. Jangan. Rangkul. Yesus bilang 99 akan aku tinggalkan untuk menemukan satu yang hilang kok. Berarti kehendak Tuhan bukanlah kebinasaan. Kehendak Tuhan adalah pertobatan. Coba lihat dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Kalau aku berfirman, 11 ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan. Perhatikan kata-kata ini. Aku tidak berkenan kepada apa? Kematian orang fasik. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Bayangkan Tuhan aja mau melihat orang fasik yang belum bertobat ini kembali kepada dia. Makanya ketika Yunus diutus, Yunus lari. Kenapa? Karena Yunus mau biar Niniwe binasa. Karena mereka layak dibinasakan. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak punya hak untuk menentukan siapa yang binasa atau siapa yang tidak. Kalau aku menghendaki suatu tempat atau suatu orang atau suatu kumpulan diselamatkan, maka itu yang akan aku lakukan. Lihat betapa Tuhan mengasihi orang berdosa. Kalau kita ketemu orang berdosa, doakan. Jangan hakimi. Karena ketika kita mulai menghakimi orang berdosa, dia akan semakin jauh dari Tuhan. Hal itu dipraktekkan oleh Yesus ketika mendapati seorang perempuan yang kedapatan berzina. Akan dilempari oleh batu. Yesus cuma bilang, siapa yang lebih dahulu melemparkan adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua pulang. Yesus bilang sama perempuan berdosa itu, aku pun tidak menghukum kau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari saat itu, dia melayani Tuhan. Kasih membalut orang berdosa. Yang Tuhan kehendaki adalah jiwa-jiwa pertobatan. Berarti kalau Tuhan menghendaki jiwa-jiwa pertobatan, maka siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan. Untuk melayani. Untuk memberkati. Untuk menguatkan mereka yang masih jauh dari Tuhan. Jangan eksklusif. Aduh saya enggak level. Aduh saya enggak bisa. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita menyadari bahwa kita mau dipakai Tuhan. Kita adalah kaki tangan Tuhan. Untuk merangkul, untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang masih jauh dari Tuhan. Karena kita pun dulu dari sana. Kita pun juga dulu pernah ngalamin bagaimana hidup jauh dari Tuhan tuh gak enak. Hidup dan tinggal dalam dosa itu hanya ada kutuk, hanya ada ketakutan. Karena kita sudah ngalamin, maka kita mau orang lain gak ngalamin hal yang seperti kita alami. Kita nguatin mereka, kita tegur mereka, kita ingatkan mereka. Bahkan Yesus menyamakan penginjilan dengan hal yang paling dibutuhkan manusia, yakni makanan. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan di Samaria, di sumur, murid-murid membeli makanan, saudara. Yesus ngapain? Yesus memberitakan Injil. Di sumur Yakub dia bertemu perempuan Samaria. Ketika murid-murid datang membawa makanan, guru makan. Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yesus menyamaratakan antara menginjil dengan urusan yang paling manusia butuhkan. Perut. Apa itu? Makanan. Kalau kita sebaliknya, justru kita lebih mementingkan urusan perut.
Ketika urusan perut tidak dipenuhi, maka ada keributan. Maka ada perpecahan. Makanya istri-istri, kalau suami lu lagi baru pulang kerja, jangan lu ceramain dulu. Kasih makan dia kenyang-kenyang dulu. Suami itu kalau udah perut kenyang, dia udah tenang. Lu mau ngomongin A sampai Z dia denger. Yang penting perut apa? Kenyang. Kalau perempuan beda. Dompetnya mesti kenyang. Baru dia diam. Jadi suami-suami kalau lu mau ceramain istri lu, kasih dulu. Sayang, berkat. Baru lu sikat. Ceder, lu jadi istri jangan begini, lu jadi istri jangan begini. Ingat nih kunci, ini kunci. Yang belum menikah ingat. Suami di perut, istri di mana? Dompet. Laki perut terisi, amanlah rumah tanggamu. Istri dompet terisi, amanlah rumah tangga. Yesus menyamakan itu dengan makanan. Saking Yesus beranggapan itu penting. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi yang kedua, kenapa kita perlu menginjil, kenapa kita perlu bersaksi? Karena kerinduan Tuhan adalah melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita perlu menginjil? Kenapa kita perlu bersaksi? Karena kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, karena kerinduan Tuhan adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Diselamatkan. Dengan apa Tuhan memakainya? Dengan apa Tuhan bisa selamatkan? Dengan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya diutus ketika kita diselamatkan, kita diutus. Itu tanggung jawab orang percaya, jangan lupa. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah diutus. Bersaksi, menginjil. Haknya saya apa pendeta? Berkat Tuhan mengikutimu. Makanya Tuhan Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di terakhirnya baru Yesus bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Bukti penyertaan Tuhan dengan apa? Dengan memelihara. Tapi sebelumnya jangan lupa, pergi dulu, menginjil dulu, bersaksi dulu. Pemeliharaannya adalah menjadi bagian. Itu hak dan kewajiban orang percaya. Kewajiban kita menginjil, bersaksi, hak kita dipelihara Tuhan, ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu menginjil, kenapa kita perlu bersaksi? Karena kita sudah mengalami, kita sudah merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Kita sudah ngalamin kok bagaimana nikmatnya hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah diselamatkan akan mengalami hal ini. Betul ada masalah, betul ada pergumulan, tapi tetap kuat. Itu orang yang sudah diselamatkan. Nah, orang-orang yang masih jauh dari Tuhan mengalami masalah juga, mengalami pergumulan tuh, tapi goncang. Kita di situ ada untuk menguatkan. Ayo, kamu nggak berjalan sendiri kok. Ada Tuhan. So tahu kamu, saya pernah ngalaminnya. Saya pernah ngalamin bagaimana saya difitnah. Saya pernah mengalami bagaimana saya tolong orang, saya ditusuk dari belakang. Saya udah pernah mengalami bagaimana susahnya hidup. Dan semua saya lewati bersama dengan Tuhan. Orang yang ngalami itu akan dapat kekuatan. Sehingga akhirnya kita menyadari, saudara dikasih dalam Tuhan, kita udah pernah ngalamin kasih Tuhan. Kita udah pernah ngalami kuasa Tuhan. Ayo bersaksi. Ayo bersaksi. Jangan tutup mulut kita sekalipun masker kita pakai. Tapi kita masih bisa ngomong untuk menceritakan kebaikan